gencar saling balas serangan. Satu persatu negara di kawasan Teluk ikut terseret. Tak ingin perang berdampak semakin parah, Indonesia langsung bersikap. Melalui Menteri Luar Negeri, Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri jadi mediator, mencari solusi agar perang bisa diakhiri. Selengkapnya kita akan bahas dalam segmen Ulasan Istana. Sabtu, akhir Februari 2026 menjadi penanda genderang perang Amerika Serikat Israel dengan Iran ditabuk. Amerika Serikat yang menggelar joint operation dengan Israel melakukan serangan udara terkoordinir ke jantung kota Teheran. Imbas serangan tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, meninggal dunia. 1 jam usai serangan, Donald Trump langsung berbicara ke publik. Trump bilang serangan tersebut untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Perang memanas hingga merembet ke Timur Tengah. Dunia terguncang dibayangi gejolak ekonomi dampak perang. Presiden Prabowo menawarkan diri menjadi mediator bagi Amerika Serikat dan Iran agar konflik bisa mereda. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Sementara itu, kepada tokoh Muslim di Istana, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, untuk misi perdamaian. Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia. Pemerintah Iran mengapresiasi tawaran Presiden Prabowo yang ingin memediasi konflik. Namun, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burojerdi, menegaskan Iran tidak akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Merespons niat Indonesia menjadi mediator, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengingatkan persoalan Amerika Serikat dan Iran kompleks. JK juga bilang Indonesia menghadapi tantangan untuk mendamaikan pihak berkonflik. Niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya, Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan.
Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara? Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi bilang, Indonesia tak bisa bergerak sendiri untuk mendamaikan Amerika Serikat dan Iran. Menurut Hasibullah, Indonesia perlu bantuan negara lain, di antaranya Turki dan Rusia. Saya melihat minimal ada 3 negara atau 3 pemimpin yang sekarang kalau ini menjadi trio kerjasama mungkin akan bisa memudahkan kerja-kerja mediasi untuk meredakan perang ini. Yang pertama adalah Indonesia dengan Pak Prabowo yang sudah mengusulkan tadi. Kedua juga Turki dengan Erdogan yang kita tahu Turki juga punya hubungan dekat sama Amerika. Dan yang ketiga menurut saya ini yang bisa juga dimainkan dalam peran mediasi adalah Presiden Putin dari Rusia. Perang di Timur Tengah berlangsung selama hampir sepekan hingga negara-negara di kawasan Teluk. Negara-negara yang terafiliasi dengan Amerika Serikat perlahan jadi sasaran. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dibombardir. Dampak perang di Timur Tengah, Iran menutup Selat Hormuz. Akibatnya, lalu lintas logistik dan minyak dunia terganggu. Kepala Center of Wood Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talato, mengingatkan soal ancaman besar akibat perang di Timur Tengah, terutama pasokan minyak dunia ke Indonesia. Pengalaman di 2022 waktu konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah waktu itu bisa tembus ke level $110 per barel. Untuk situasi saat ini resiko terburuknya harga minyak mentah bisa jauh di atas $120 per barel. Sebagai net oil importer, tentu tekanan yang langsung dirasakan Indonesia adalah kebutuhan falas kita untuk impor energi tadi besar. Tentu nanti tekanan terhadap rupiah secara langsung ya cadangan devisa kita ya berpotensi akan tergerus. Data SKK Migas per tahun 2025, Indonesia telah melampaui target lifting APBN. Produksi minyak Indonesia mencapai 605.000 barel per hari. Namun angka ini masih jauh untuk mencukupi kebutuhan minyak harian Indonesia. Konsumsi harian minyak Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari. Maka dari itu, impor menjadi jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan minyak, termasuk dari kawasan Timur Tengah yang kini terganggu akibat perang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap arahan Presiden Prabowo soal kesiapan antisipasi dampak ekonomi imbas perang, termasuk distribusi minyak karena penutupan Selat Hormuz. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain. Prinsipnya adalah kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita. Indonesia sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator. Kendati Iran menolak dan AS tak memberi tanggapan. Sikap Indonesia bisa menjadi bentuk solidaritas untuk meredam konflik agar tidak semakin parah. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Pedro Marhain dan 3 terdakwa lain dalam kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 lalu.